Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali di pagi yang insya Allah penuh berkah ini, sehingga kita bisa menggunakan di awal waktu untuk beribadah kepada Allah, dan ditambah kita menambah keilmuan kita, khazanah ilmu kita mudah-mudahan menjadi bekal kita dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bekal nantinya. Amin Allah. Salam dan salam marilah tetap kita sampaikan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau yang beriman, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan seluruh generasi umat Islam ini sampai hari kiamat nanti. Sama sekalian yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar ya. Ada mukhtasarnya, jadi bukan yang kitab panjangnya. Mukhtasar Minhajil Qasidin. Ini yang menampilkan kitabnya siapa ini? Mbak ini bisa menampilkan? Sakit Ustaz. Ya. Halaman kita lanjutkan sedikit lagi mukadimahnya. Masuk bab pertama ya. Dibuka halaman 11. 11 yang halaman PDF-nya ya. Oh sama dengan halaman bukunya. Nah, di sini halaman 11 ini Ibnu Qudamah rahimahullah itu mengutip juga pembukaan dari Ibnul Jauzi, mukadimah dari Ibnul Jauzi mengatakan wa id qad sahha azmuka 'alal uzlah listifai haqqil haqqi minan nafs wal akhdhu 'ala yadiha. Jadi ada istilah uzlah ya. Jadi kita ini dalam kehidupan sehari-hari ya memang ketertarikan duniawi itu lebih kuat sepertinya karena kita hidup hari-hari dengan duniawi ini. Maka beliau ingin menyampaikan ya bahwa perlu ada saat-saat tertentu kita khususkan ya waktu-waktu tertentu untuk mengingat kehidupan setelah dunia ini gitu ya. Dan itu sebenarnya bisa kita laksanakan pada saat kita beribadah, khususnya ibadah mahdoh. Jadi pada saat kita sholat itu sebenarnya bisa kita ibaratkan dengan waktu-waktu terhenti sejenak untuk memikirkan dunia gitu ya. Jadi zuhur ya, kemudian asar, minimal sholat 5 waktu itu. Kemudian maghrib, isya, dan subuh itu sejenak coba kita tinggalkan dulu duniawi. Dan kalau itu yang kita lakukan setiap harinya, maka keseimbangan hidup ini bisa kita raih insya Allah. Jadi pada saat sholat itu ya sudah fokus gitu kan. Ini sekarang sedang bertemu dengan Allah, khususnya pada saat sujud ya. Aqrabu ma yakunul abdu ma'allah fis sujud. Titik di mana kita paling dekat dengan Allah itu pada saat kita sujud. Maka ada anjuran untuk berdoa yang terbaik di saat sujud itu. Ya. Khususnya pada saat sholat-sholat sunnah. Ya.
Nah, kemudian itu al-uzlah ya. Jika kita sudah bertekad untuk uzlah. Uzlah itu menyendiri ya. Hanya dengan Allah. Untuk menyempurnakan hak dari nafs, dari jiwa kita. Jadi kita kasih porsi jiwa kita untuk sesuai porsinya ya. Kalau fisik kita ya butuh 4 sehat 5 sempurna itu. Tapi jiwa ini harus kita juga berikan porsinya. Wal akhdhu ala yadiha falyakun wakiluka alaihal ilm. Nah, yang menjadi dasar untuk kita bisa uzlah ya, menyendiri, fokus kepada Allah, itu ilmu. Nah, maka kun bahisan andaka iki hawaka li la'allaka taslam. Nah, hendaklah Anda menjadikan bahisan andaka iki hawaha. Mencari atau membahas tentang detail dari apa yang akan merusak jiwa itu, hawa nafsunya ya. Nah, itu ini enggak sesuai dengan yang ditampilkan ini. La'allaka taslam, mudah-mudahan Anda selamat gitu ya. Wahzar sabil ahad rajulaini, dan hendaklah berhati-hati dengan satu di antara dua orang. Yang pertama, alim. Hati-hati ya. Dengan seorang alim, ulama, arafal jidal fil fikhi. Yang dia mengetahui batan dalam fikih. Waktana'a biri'asatihi. Waktana'a biri'asatihi. Orang yang punya ilmu untuk perdebatan dalam fikih dan dia merasa sudah sampai pada titik kekuasaan gitu ya. Jadi sudah ditokohkan ya. Auna lal qadha, atau dia sudah diangkat sebagai qadhi, hakim ya. Nah, dan kemudian dia berusaha untuk menjaga kedudukan itu. Atau kemudian seorang alim yang zakhrafal wa'dha fadayyaqa a'yuna syabakatihi. Jadi alim yang tidak mengamalkan ilmunya ya, alim yang hanya ilmunya untuk hiasan dari pembelajarannya itu, pengajarannya itu. Ini yang perlu hati-hati. Menurut beliau ya, Ibnul Jauzi ini. Kemudian yang kedua, yang harus kita hati-hati adalah zahid. Jadi orang zuhud yang dia yataqallabu bi ra'yihil fasid fi jahalatihi. Dia ya, orang zuhud yang dia terlena dengan ketidaktahuannya itu. Wa yataqarrab bi takbil yadihi wa i'tiqad barakatihi. Dia mendekat kepada Allah dengan cara-cara dengan seperti mencium tangannya atau meyakini keberkahannya gitu kan. Wa ya'malu bihawahu, mengerjakan perilaku termasuk ibadah dengan dasar hawa nafsunya tanpa sandaran dari syariat Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Nah, maka fahazani adilani an minhajis sawab. Yang begitu itu adilani ya, merubah dari konsep atau metodologi kebenaran. Maka dari situlah kemudian beliau dalam tulisannya ini membagi bab bukunya ini dengan empat hal ya. Jadi bukunya dibagi 4, halaman 12 Mbak Yuni ya. Nah ini ya, al-awwal ini rubu'ul ibadat. Jadi, al-awwal rubu'ul ibadat, ini 1/4
dibagi tentang masalah ibadah. Kemudian seperempat berikutnya nanti seputar al-adat, kebiasaan. Nah, baru seperempat ketiga itu tentang al-muhlikat, hal-hal yang membinasakan apa saja. Nah, baru seperempat yang terakhir itu hal-hal yang akan menyelamatkan. Jadi setelah bicara tentang muhlikat yang membinasakan, itu baru ke al-munjiyat. Jadi al-ibadat, al-adat ya, al-muhlikat dan al-munjiyat. Nah, wa kullu wahidin min hadhil aqsam, masing-masing dari 4 itu yastamil, mencakup ala kutub, bab ya, pembahasan pasal-pasal ya. Dan kita lanjutkan sekarang masuk di seperempat yang pertama. Nah, ini yang kita laksanakan sekarang ya. Kitabul ilmi. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau kitab ini lebih besar dari bab. Jadi urutannya kalau bahasa Arab itu kitab, kemudian bab, kemudian fasal, al-fasal ya, pasal, kemudian al-mabhas, baru al-matlab gitu ya. Baru al-matlab. Nah, jadi al-babul awal gitu ya. Bab mungkin saya bantu di chat ya. Kalau standar, nggak tahu kalau bahasa Indonesia apa yang lebih besar dari bab itu apa pembahasannya ya. Ada bab ya, kemudian kitab dulu, baru al-bab, baru al-fasl, lebih mengerucut pembahasannya ya, baru al-mabahas, itu baru al-matlab, lebih kecil lagi ya. Nah, ini dalam penulisan buku ya. Nah, ini beliau awali dengan kitab ya, kitabul ilmi wa fadlihi wa ma yata'allaqu bihi. Bahasa kita mungkin bab ya. Bab ilmu dan keutamaannya dan apa yang terkait dengannya. Nah, ini yang kita laksanakan sekarang. Allah Subhanahu wa ta'ala beliau mengawali dengan satu ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Az-Zumar ayat 9 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama? Jadi ini hanya pertanyaan, tapi jawabannya sudah jelas. Apakah sama orang-orang yang mengetahui alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun dengan orang-orang yang tidak tahu apa-apa? Artinya apakah sama orang yang alim dengan orang yang jahil? Tidak sama. Jadi jawabannya sudah jelas tidak sama. Tapi Allah ingin menjadikan Nabi Muhammad juga berpikir ya. Karena beliau meskipun ummi itu kan tidak menulis ya. Dan tidak membaca. Tapi beliau bisa berpikir. Bisa menghafal gitu ya. Ummi memang sengaja dibuat ummi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemahabijaksanaannya. Nah, supaya Al-Qur'an itu tidak dituduh hasil dari buatan Nabi. Beliau ummi saja, Quran itu dituduh hasil karangan Nabi. Apalagi beliau tidak ummi. Gitu ya. Jadi dibuat ummi, tapi beliau bisa berpikir, bisa menghafal, bisa menganalisa. Jadi ummi buta huruf itu bukan tidak tahu apa-apa sama sekali. Gitu ya. Jadi kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Ini di Az-Zumar ya. Kemudian yang kedua di surat Al-Mujadilah ayat 11 Allah berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat.
Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilm, dan orang-orang yang diberi ilmu. Darajat, beberapa derajat. Tidak disebutkan angkanya. Berarti derajatnya bisa banyak ya, bisa tinggi. Gitu. Jadi syarat dari mendapatkan derajat dari Allah itu tidak hanya ilmu saja, tapi pertama iman ini. Jadi kita belajar itu dasarnya iman dulu. Dalam beriman dulu ya. Wal yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Nah, baru walladzina utul ilma, beriman terus dengan dasar imannya itu dia belajar. Dia belajar. Tahu bahwa manusia itu dilahirkan tidak tahu apa-apa. Ya. Dengan perintah pertama dari Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, untuk membaca ya, menganalisa, kemudian menghafal dan seterusnya. Itu dasarnya iman dulu, supaya di tengah-tengah dia belajar itu ada pahala tersendiri belajarnya itu, karena dasarnya awalnya iman. Nah, itu akan diangkat oleh Allah dengan beberapa derajat. Jamak ini ya, tidak satu saja, tidak satu derajat, tapi beberapa derajat. Kalau secara bahasa, jamak itu minimal 3 ke atas ya, hitungan 3 ke atas. Kalau 2 namanya musanna ya. Nah, jadi tidak disebut 1 angkanya, juga tidak disebut 2, dan jamaknya juga tidak disebut dengan angka tertentu di sini ya. Gitu. Nah, maka ini janji Allah ya. Dan kalau Allah sudah berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Ngoten nggih. Kita yakini ini. Ngoten. Kemudian berikutnya qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya, maaf. Kenapa anhuma? Karena ayahnya juga Abbas itu paman Nabi ya. Itu juga sahabat. Jadi kalau ayah dan anaknya sahabat, maka sering doanya radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma. Karena ayahnya Muslim dan seorang sahabat. Anaknya Abdullah bin Abbas ini Muslim dan juga seorang sahabat. Maka yang sering disampaikan radhiyallahu anhuma. Lil ulama darajat fauqal mu'minin. Bisa bayi mi'ati darajah. Nah ini bisa kita sampaikan sebagai tafsir dari ayat itu ya. Nah, ini pernyataan seorang sahabat. Dan Ibnu Abbas itu termasuk para sahabat Nabi yang tergolong ahli tafsir ya. Ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Mas'ud, ada Ibnu Umar. Itu tergolong ulama di para sahabatnya ya. Karena para sahabat juga tidak satu level. Ya kan? Gelar sahabat itu adalah mereka yang beriman kepada Nabi, ya, bertemu dengan Nabi dan meninggal dalam iman. Itu sahabat. Meskipun pertemuannya hanya sebentar, itu sudah kategorinya sahabat. Nah, tapi ada para sahabat yang misalnya bertemu dengan Nabi, itu lebih begitu kan, lebih banyak ilmu yang dia dapat. Maka riwayat an Ibni Abbas ini kan banyak sekali ya. Gitu ya. Dan beda-beda ya. Kok tidak lebih jarang ya kita dengar misalnya an Abi Bakar. Dari Abu Bakar gitu kan. Padahal beliau yang pertama kali masuk Islam. Gitu kan. Ya sederhananya Abu Bakar itu berbeda dengan an Abi Hurairah, meskipun Abu Hurairah itu belakangan masuk Islam tapi riwayatnya sangat banyak. Berbeda karena Abu Bakar itu dan Umar termasuk mereka ini pebisnis gitu ya, tidak selalu bersama dengan Nabi. Nah, jadi
mereka harus bekerja. Pada saat bekerja kan tidak bertemu Nabi. Tapi Abu Hurairah itu memang setelah masuk Islam, beliau mewakafkan umurnya untuk bersama Nabi. Maka riwayatnya banyak yang dari beliau itu. An Abi Hurairah itu sering kita dapatkan. Nah, jadi tidak sama ya di antara para karena Abu Bakar, Umar itu tergolong negarawan. Sementara Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar itu tergolong ulama dari para sahabat. Jadi lil ulama darajat fauqal mu'minin, para ulama itu memiliki derajat lebih tinggi di antara orang-orang beriman. Beliau sebutkan angkanya dengan 700 derajat. Nah, ini penafsiran berarti ya, penafsiran dari kata darajat di Al-Mujadilah ayat 11 itu yang tidak disebut angkanya. Ya, kalau saya sampaikan tadi minimal itu jamak itu 3 ke atas. Ke atasnya berapa itu enggak enggak terbatas ya. Bisa ba'imi ati darajat menurut Ibnu Abbas. Ma baina darajataini, antara satu derajat dengan derajat yang lain itu jaraknya masih rota khamsimi ati'am. Jaraknya perjalanan sekitar selama 500 tahun. Ya, bedanya satu derajat ke tingkat yang derajat di atasnya. Jadi Masya Allah, jadi tinggi sekali derajatnya ya. Tentu ini derajatnya di sisi apa? Ya, di banyak hal, derajat di banyak hal. Tidak mesti harus di derajat duniawi ya, tentunya tidak mesti. Sisi kemuliaan, derajat dari sisi bisa jadi juga derajat dari sisi duniawi, karena Allah juga buka pintu rizki kepada mereka para ulama, bisa jadi, tapi tidak harus. Wa qala Allah Ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Nah, sungguh hanyalah para ulama lah. Innama itu adatul hasr. Hanya. Al-ulama'u ya. Ini makanya di Quran itu kan harokat itu baru ya. Dulu nggak ada harokatnya. Kalau nggak ada harokatnya kita mungkin kesulitan baca Quran. Nah, ini kalau salah membaca, ini bisa fatal akibatnya ya. Misalnya, naudzubillah innama yakhshallahu. Allah yang takut kalau dibaca Allahu. Ulamanya dibaca fathah. Ibadihil ulama'a. Kebalik ya. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Jadi Allah yang takut kepada ulama, ini naudzubillah. Maka dipastikan bacanya harus benar. Innama yakhshallaha min ibadihi al ulama. Jadi pelaku dari yakhsha itu ulamanya, bukan Allah. Sungguh hanyalah para ulama ya, yang mereka takut kepada Allah min ibadihi, di antara para hamba-hambanya yang lain. Tentu al ulama ul amilin, para ulama yang mengamalkan ilmunya. Mudah-mudahan kita termasuk yang ini ya. Jadi sedikit atau sebanyak apapun ilmu yang kita bisa pelajari, mudah-mudahan kita bisa mampu mengamalkan. Ya. Kalaupun misalnya ilmu yang kita pelajari tergolong berat dan kita belum mampu mengamalkan, minimal kita meyakini dulu itu ilmu yang baik dan harusnya diamalkan. Pelan-pelan bertahap kita berusaha untuk mengamalkan. Karena manusia itu salah satu karakternya itu tidak bisa langsung. Ya, dia bertahap, tadarruj. Makanya kenapa Islam itu juga datang kepada Nabi, itu tadarruj, pelan-pelan. Quran itu turun tidak sekaligus, tapi sedikit demi sedikit. Untuk memudahkan bisa diterima, untuk memudahkan diamalkan, dan seterusnya ya. Tadarruj ya.
Beda dengan kitab-kitab sebelumnya yang turun sekaligus. Tapi Quran ini turun berangsur-angsur. Kemudian wafis sahihain, dalam sahihain itu dua kitab hadis yang sahih ya, Bukhari Muslim. Jadi sering disebut juga wafis sahihain, karena dua kitab itu, kitab Bukhari dan kitab Muslim, sama-sama sahih. Ini setelah hadis itu dikumpulkan menjadi sebuah kitab ya. Sebelum itu hadis tersebar belum dibukukan ya. Kita bersyukur para ulama hadis itu membukukan, kita bisa dicek ya hadis ini sahih apa enggak, itu ada di bukunya. Sudah ada bukunya. Kemudian min hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah, ini ya Allah pelakunya ya, subjeknya dari yurid, barang siapa yang Allah menginginkan kepadanya, kepada orang itu kebaikan, yufaqihu fiddin. Ini salah satu ciri ya. Jadi tanda-tanda orang itu diinginkan baik oleh Allah, maka orang itu akan diberikan petunjuk untuk mudah dalam memahami agama. Terdorong hatinya untuk mau memahami agamanya. Itu berarti tanda-tanda Allah menginginkan kepada orang itu baik, kebaikannya. Jadi man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kita tidak tahu dengan keinginan Allah seperti apa, tapi kita bisa melihat tanda-tanda itu ada. Kalau seseorang itu semangat untuk memahami agamanya itu tinggi, ya, itu menjadi tanda-tanda Allah menginginkan kepada orang itu kebaikan. Ya, karena usia kita ini kan terbatas ya. Untuk mempelajari sekian banyak ya, sekian luasnya agama Islam ini, termasuk peninggalan para ulama itu kan bisa jadi tidak cukup waktu. Tapi kalau kita bersemangat, itu menjadi tanda, ciri ya, bahwa Allah juga menginginkan kebaikan kepada kita. Baik kebaikan untuk bekal kita hidup di dunia maupun untuk bekal kita nanti hidup di akhirat. Ya. Dua kebaikan ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, ini masih seputar tentang keutamaan ilmu ya, belajar. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani. Rasulullah pernah disebutkan kepada beliau itu ada dua orang. Salah satunya abid, ahli ibadah ya. Dan yang lain alim. Gitu ya. Disebutkan ada seorang abid ya, dan ada seorang alim, ulama. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, fadlul alimi alal abidi kafadli ala adnakum. Ini bisa juga menjadi tafsir dari ayat tadi ya, beberapa derajat itu. Keutamaan seorang yang berilmu itu, ini ilmu apa? Ya paling tinggi ya ilmu tentang agama ya. Tapi tidak harus itu. Semua ilmu yang bermanfaat itu masuk, karena semua ilmu adalah ilmu Allah ya, yang bermanfaat. Fadlul alimi alal abid, ya, keutamaan orang yang punya ilmu alal abid kepada ahli ibadah itu kafadli, perbandingannya ya, seperti keutamaanku ala adnakum, kepada orang yang paling bawah di antara kalian.
paling awam ya. Itu kira-kira keutamaan derajat antara orang yang berilmu sama orang yang belum punya ilmu. Gambarannya seperti itu. Jadi tingkatannya sama dengan kedudukanku, keutamaanku, nabi, seorang nabi, dengan orang-orang yang paling awam di antara kalian. Ya sangat jauh sekali ya. Meskipun di ayat itu tidak disampaikan angka, tapi Ibnu Abbas tadi menafsirkan. Termasuk ini ada hadis yang memang Rasulullah SAW sampaikan seperti itu. Ini bagian dari tafsir dari ayat itu. Tafsirul ayah bil hadis. Tafsirul ayah bi qauli sahabi, dengan ucapan para sahabat dan sebagainya. Meskipun derajat yang diberikan Allah kepada kita kan ya maha luas itu. Allah sesuai dengan kehendaknya mau memberi berapa. Maka Rasulullah SAW kemudian beliau juga bersabda, Innallaha wa malaikatahu. Ini keutamaan orang yang berilmu ya. Dan ini harus kita yakini, ilmu sedikit atau sebanyak apapun ilmu yang kita yakini, coba kita yakini ini ya. Sesungguhnya Allah, tidak hanya Allah dan para malaikatnya, tidak hanya para malaikat, wa ahlus samawati wal ard, seluruh penduduk langit dan bumi. Ya. Hatta namlah, sampai semut di dalam lubangnya itu. Hatta namlah fi hujriha, wa hatta hud, sampai ikan paus di dalamnya lautan itu, la yusalluna ala muallimin nasil khair. Coba keutamaan yang sangat luar biasa ya. Ya. Al-Khaliq juga ciptaannya seluruhnya itu mereka mendoakan kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ya. Ini yang kenapa pada saat kita mengajar itu fikih zohirnya itu kan kita hanya menyampaikan kewajiban gitu ya. Ya kan? Niat pada saat kita mengajar itulah. Zohirnya kan hanya menyampaikan amanah, menyampaikan kewajiban. Kita kadang lupa dengan yang seperti ini. Kalau kita niatkan, oh ya Allah, pada saat mengajar misalnya, ini ada banyak makhluk yang mendoakan. Dengan bahasa masing-masing, bagaimana doanya semut? Ya Allah yang tahu ya. Bagaimana doanya ikan paus itu? Hud. Hattal hud. La yusalluna ala muallimin nas. Solawat secara bahasa itu mendoakan. Solat itu secara bahasa kan doa ya. Jadi mereka itu semuanya termasuk Allah sendiri ya, itu mendoakan kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Kebaikan banyak, tidak hanya gitu ya. Rawahu Tirmidzi. Waqala, beliau menyatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Dan dalam hadis yang lain, sama sekalian yang dimuliakan Allah, fadlul alimi alal abid, keutamaan orang yang berilmu dengan seorang ahli ibadah itu, hanya seorang ahli ibadah, itu kafadlil qamari lailatal badri. Sama dengan keutamaan bulan pada saat purnama ala sairil kawakib. Keutamaan bulan saat purnama dengan perbandingannya antara bulan dalam kondisi purnama dengan seluruh planet yang ada. Mana yang paling terlihat? Bulannya. Planetnya nggak terlihat karena nggak ada cahayanya. Gitu ya. Jadi kafadlil qamari, jadi beliau ingin membandingkan perumpamaannya itu bisa dilihat dengan kasat mata ya. Oh, bulan kalau dilihat bentuknya ya planet bisa lebih besar ya dengan bulan. Tapi waktu itu dengan masyarakat yang masih
sederhana, apa yang bisa dilihat pada saat purnama, bulan lebih terlihat ya daripada planet yang lain. Wa innal ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Yang bisa melestarikan apa yang pernah diajarkan nabi, itu dasarnya ilmu. Innal ulama warasatul anbiya. Wa innal anbiya, dan sungguh para nabi itu lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Tidak mewarisi dinar dan dirham. Wa innama warrasul ilm. Mereka mewariskan ilmu kepada generasi selanjutnya. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafirin. Barang siapa yang mengambil ilmunya itu, maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak dari ilmu para nabi dan rasul itu. Meskipun setiap ulama tentunya tidak bisa mencakup seluruh ilmu nabi, karena dia bukan nabi. Tapi sebanyak apa yang dia ketahui dari para nabi dan rasul itu, maka dia sebenarnya sudah mengambil porsi yang sangat banyak dari kenabian itu. Nah, ulama yang lain bisa mengambil ilmu di sisi yang lain. Karena ilmu nabi dan rasul kan banyak. Seorang alim mungkin mampu mewarisi berapa persen ya. Nanti ulama yang lain mewarisi ilmu dari para nabi dan rasul di sisi yang lain. Ulama lain juga begitu, gitu kan? Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu yang harus kita pahami. Makanya kenapa Quran itu pertama kan Iqra, ya, membaca. Dan ini tidak ada habisnya, tidak hanya pada saat kita belajar formal, tapi selebihnya kita harus belajar lebih lagi. Wa an Safwan ibnu Asal radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi SAW bersabda, innal malaikah. Ini juga keutamaan lain ya. Coba kalau kita bayangkan, kita yakini, kita belajar lebih tenang ya, lebih nyaman ya. Oh, Masya Allah, kita belajar ini ditemani para malaikat. Innal malaikata latadau ajnihataha. Mereka meletakkan sayap-sayapnya li talibil ilmi radiya bima yatlub. Ya. Dengan mereka meletakkan sayap-sayapnya kepada orang yang mencari ilmu. Kalau tadi lebih ke yang menyampaikan ilmu, para ulamanya. Ya, ini kepada talibil ilmi, kepada yang belajar. Radiya bima yatlub, yang dia ridho dengan apa yang dia cari. Jadi syaratnya ridhonya para malaikat, nanti tado'u itu ada 3 penafsiran di bawah ya. Apa maksud dari malaikat meletakkan sayapnya itu? Nah, itu ada 3 penafsiran di bawahnya nanti. Sebentar, sekarang mereka ridho kepada pencari ilmu yang hanya tidak sekedar mencari, tapi dia ridho dengan ilmu yang dia cari itu. Nah, dia ridho dengan ilmu yang dia cari. Nah, jadi nanti para pencari ilmu kan ya macam-macam. Ada yang hanya main-main, itu kan. Ada yang hanya karena kewajiban, tidak dilandasi dengan keinginan dalam hatinya. Litalibil ilmi radiya bima yatlub, yang dia ridha dengan apa yang dia cari. Ilmu yang bermanfaat ya. Apalagi ilmu yang menyangkut dengan agama. Tapi tidak hanya ilmu agama, semua ilmu yang bermanfaat. Radiya wa rawahul Imam Ahmad wa Ibnu Majah. Qala al-Khitabi fi makna wad'iha ajnihataha salah satu aqwal. Makna dari para malaikat meletakkan sayapnya kepada para pencari ilmu itu ada 3 makna, 3 pendapat. Dan 3-tiganya bisa saling melengkapi, bukan bertentangan. Yang pertama, bastul ajnihah.
Mereka mengepakkan sayapnya begini, ya, semacam memberi naungan kepada para pencari ilmu. Ya, tentunya di masa pandemi begini, ya mudah-mudahan model belajar online seperti ini mewakili sama insya Allah mudah-mudahan pahalanya para malaikat juga meletakkan ya, mengepakkan sayapnya itu kepada para pencari ilmu. Nah, lo kok disampaikan ajnihah? Ya memang para malaikat itu di surat Fatir itu kan minimal mereka punya 2 sayap. Masna wasulasa waruba yazidullahu fil khalqi ma yasha. Minimal para malaikat punya 2 sayap, tapi ada yang punya 3, ada yang punya 4, dan Allah menambah ciptaannya sesuai dengan kehendaknya. Kalau kita bayangkan malaikat Jibril saja pada saat Nabi pertama kali bertemu dengan beliau dengan wujud aslinya di Gua Hira itu 2 sayapnya itu menutup ufuk barat dan timur gitu ya. Bagaimana dengan malaikat yang lain? Gitu kan? Jadi Nabi itu bertemu di Gua Hira itu dengan wujud aslinya. Termasuk beliau bertemu di waktu Isra Mi'raj di langit itu dengan wujud aslinya. Ya, malaikat Jibril itu saja sudah menutup langit dan bumi ini, menutup ufuk langit dan barat dan timur. Itu satu malaikat. Ya, belum lagi yang lain. Jadi bastul ajnihah ya, kita tidak bisa terbayang seperti apa ya. Mereka mengepakkan atau menaungi dengan sayapnya itu kepada para pencari ilmu. Kemudian yang kedua, maknanya adalah bermakna kiasan ya, tidak makna yang sebenarnya. Jadi meletakkan sayapnya itu maksudnya adalah mereka bertawaduk menghormati para pencari ilmu itu. Maka dalam bahasa Arab memang begini. Jadi ada makna namanya makna hakiki, makna sebenarnya, ada makna majazi, makna kiasi atau makna yang tidak sebenarnya, kiasan. Kalau kata itu memungkinkan untuk dimaknai secara kiasan, ya enggak apa-apa. Makanya di sini disebutkan satu dari 3 makna ini ya. Ketiganya saya pikir tidak bertentangan. Bisa jadi mereka memberikan menaungi sebenarnya. Karena malaikat rahmat itu kan tidak terhitung jumlahnya. Malaikat yang lain mempunyai tugas masing-masing. Tapi malaikat rahmat ini itu tidak terhitung jumlahnya. Nah, di antaranya bisa jadi ditugaskan untuk bastul ajnihah yang makna awal tadi itu kepada para pencari ilmu. Tugasnya itu saja. Nah, litalibil ilmi ya. Kemudian makna yang ketiga adalah al-murad bihin nuzul inda majalisil ilmi wa tarkit tayaran. Makna meletakkan sayapnya itu adalah mereka turun ya di majelis-majelis ilmu, malaikat itu. Ini malaikat rahmat itu ya. Memberikan keberkah mendoakan mereka para pencari ilmu itu majalisul ilmi watar toyaran, mereka tidak terbang, meninggalkan terbang. Jadi ini ada majelis ilmu, mereka turun. Dan itu salah satu fadilah dari majelis ilmu ya. Majtama'a qaumun di hadis yang lain belum disebutkan di sini. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimur rahmah, ya kan? Wa haffathumul malaikah, ini menguatkan pernyataan ini. Wa haffathumul malaikah wa zakarahumullahu fiman indah. Di situ wa haffathumul malaikah. Ya. Jadi keutamaan majelis ilmu diantaranya rahmat Allah turun, malaikat pun hafat ya,
mengikuti pendapat ketiga ini, mereka turun ikut nimbrung di majelis ilmu itu dan tidak terbang. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah akan menyebut nama-nama orang yang belajar itu di hadapan makhluk langit. Ya, gitu ya. Kalau misalnya seorang mahasiswa misalnya ya disebutkan di forum rektorat, itu kan kemuliaan tersendiri, punya rasa bangga tersendiri. Ya, ini tidak hanya itu. Orang yang belajar itu oleh Allah disebutkan di antara seluruh penduduk langit. Fulan, fulan, fulan. Coba. Kalau kita yakini itu kemuliaannya ya, derajat, darajat tadi ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, sisi itu yang harus kita kuatkan pada saat kita mengajar, pada saat kita belajar. Insya Allah ruhnya itu hadir ya. Ruhnya hadir. Jadi tidak hanya menyampaikan kewajiban ya, tidak hanya menukilkan ilmu kepada murid-murid dan seterusnya. Kemudian berikutnya jamaah sekalian, wa Nabi Hurairah, sudah hampir jam 6, 3 menit. Satu hadis lagi, ya ini mungkin yang menjadi dasar adanya jamaah Thariqul Jannahnya Prof. Sa'dun ini ya. Hadis ini ya. Ya mudah-mudahan diberkahi ya. Nabi SAW bersabda, man salaka thariqan ya, yaltamisu fihi ilman. Ya. Sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Nah, ini sama dengan nama komunitas ini ya. Thariqul Jannah. Rawahu Muslim. Man salaka thariqan, barang siapa orang berjalan di sebuah jalan. Ya, namanya berjalan itu kan butuh bekal ya. Kalau online gini ya butuh pulsa ya, butuh data ya. Ini ada jalan yang dilalui ya. Man salaka thariqan, sebuah jalan. Nah, tujuannya yaltamisu, yaltamis itu mencari, yatlub sama ya. Yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu. Nah, maka kalau zaman dulu itu kan bekalnya ya dengan kendaraan apa namanya hewan ya. Imam Bukhari kalau kita lihat bagaimana beliau mengumpulkan satu hadis demi satu hadis. Ya, berjalan lintas kota, lintas negara zaman itu ya. Untuk mengetahui derajat hadis itu kan mencari kepada satu sanad mata rantainya. Dari siapa kamu tahu ini? Dari ini ditanya. Kamu tahu dari mana? Dari ini. Beliau cari terus itu, ditelusuri, gitu ya. Sampai ketemu. Baru beliau bukukan, dan sebelum menulis di bukunya itu, dalam riwayatnya beliau selalu sholat 2 rakaat. Imam Bukhari ya. Jadi sekian ribu hadis itu diawali dengan sholat dulu. Artinya untuk memastikan bahwa ini hadis Nabi. Mudah-mudahan ya beliau upayanya sudah maksimal ya. Dan itu disimpulkan oleh para ulama, Bukhari Muslim itu hadis dalam kitab Bukhari Muslim itu hadis paling sahih. Karena sangat selektif dua imam itu dalam memasukkan hadis di dua kitab itu ya. Imam Bukhari punya kitab yang lain yang derajatnya tidak setinggi Bukhari. Imam punya namanya Al-Adabul Mufrad. Nah, itu derajat di bawah Sahih Bukhari, beliau masukkan di kitab lain. Jadi yang Sahih Bukhari itu memang tinggi derajatnya. Bayangkan, butuh bekal berapa pada saat beliau mengumpulkan satu hadis demi satu hadis yang lainnya. Yaltamisu fihi ilman, maka mungkin motivasi beliau saat itu hanya ini. Sahalallahu bihi tariqan, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jalan menuju surga. Nah, mudah-mudahan kita dengan mengisi ya pada saat kita belajar, pengajar, mengisi ruang hati kita dengan ruh makna ini,
kita selalu ingatkan itu, maka insya Allah pada saat kita mengajar tidak hanya secara zahir saja menyampaikan, tapi ada makna itu. Minimal pada saat tadi semua makhluk itu mendoakan kita. Saya yakini saja. Begitu banyak ya, keberkahan yang akan kita dapatkan. Mudah-mudahan itu ya yang bisa disampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Mungkin ada pertanyaan? Ada SMS saya yang belum dibaca Ustadz. Jam 6:01. Oh. Di WA saya? Iya, di WA. Oh, sebentar. Permohonan doa. Oh, nggih. Ya, betul. Untuk menayangkan kitabnya ini, saya sendiri bisa, Mbak Yuni ya. Jadi nanti pertemuan berikutnya, mudah-mudahan atau gimana? Saya dibuat bisa, jadi host atau gimana? Nggak bisa ya? Ya nanti biar saya juga menyampaikannya enak sesuai dengan apa yang tampil. Ada lagi SMS sebelumnya, Ustaz? Nggih, sebelumnya kalau nggak ada pertanyaan, marilah kita tutup karena masih ada jam kedua. Kita tutup dengan doa. Ada permintaan kepada berdoa untuk almarhum Bapak Wahyu Agung Purwanto ya. Yang sudah mendahului kita semuanya. Marilah kita akhiri sama sekalian dengan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah dalam kehidupan kita di dunia sampai nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimati 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma khususan ila arwahil mazkurin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa wasi'hum wa akrim nuzulihim wa taqabbal hasanatihim wa kaffir sayyiatihim. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum wa ighfir lana wa lahum. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma dafa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha ma batan an baladina hadza Indonesia khassah wa an biladil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa mahawina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa su'il qada wa syamatatil a'da.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.